Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Ya. Jadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai diagram Venn dan penyajiannya. Diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Makanya kenapa diagram ini dinamakan dengan diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Ingat ya. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Ya, selanjutnya ada 4 macam diagram Venn, yaitu, nah kalian lihat kursor ini nih, tanda panah yang ibu gerakan. Perhatikan ya, ada 4 macam diagram Venn, yaitu diagram Venn dari himpunan S. Jadi di sini S itu semesta kan tadi ya. S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Dan himpunan B 5 dan 7. Bentuk diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Tadi kan cara menggambar diagram Venn itu kan pertama kita buat semestanya. Semesta itu dilambangkan dengan persegi panjang, ini persegi panjang kan, dan huruf S besar di pojok kiri atas. Kemudian kita sudah tahu semesta itu 1 sampai 7. Sebentar kita lupakan terlebih dahulu, kita lihat himpunan A dan B-nya terlebih dahulu. Kita lihat himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Kita buat himpunan A. Kita buat lingkaran, ini kurvanya, kita buat lingkaran. Kita beri nama himpunannya yaitu himpunan A. Nah, himpunan A. Kita beri nama, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Kita masukkan di himpunan A ini angka 1, 2, dan 3. Yang lainnya tidak perlu ditulis karena anggota himpunan A hanya 1, 2, dan 3. Tidak lupa, nih ada titiknya di depan angka, jangan lupa. Kemudian himpunan B itu 5 dan 7. Kita buat lagi lingkaran, kemudian diberi nama himpunannya B. Di dalam lingkaran itu karena anggota B ada 5 dan 7, kita tulis 5 dan 7. Nah, setelah itu kita lihat. Di sini kita sudah punya anggota A dan anggota B itu 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk himpunan yang tidak ada di dalam himpunan A dan B, kita tulis di luar lingkaran ini. Berarti yang belum ada itu adalah 4 dan 6. Ini kita lihat anggota ini semua adalah anggota dari himpunan semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya kan. Jadi mereka semua ini, angka-angka ini adalah angka-angka yang ada di himpunan semesta. Tinggal kita masukkan sesuai himpunannya. A berapa, B berapa. Nah, jika gambar himpunannya seperti ini diagram Venn-nya seperti ini, itu dinamakan dengan diagram Venn saling lepas atau saling pisah. Jadi dia tidak berikatan, saling pisah nih. Selanjutnya, diagram Venn dari himpunan S. Himpunan S-nya masih sama, 1 sampai 7. Himpunan A-nya berbeda, 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B-nya 3, 5, 6, dan 7. Kita lihat. Pertama kita lihat ada angka yang sama atau tidak antara himpunan A dan himpunan B. Kita lihat, oh ada yang sama. Angka berapa? Angka 3 nih dan angka 5. Kita lihat. Jadi ada yang sama. Yang sama adalah
angka 3 dan 5. Nah, yang sama angka 3 dan 5. Angka 3 dan 5 ini kita tuliskan di antara himpunan A dan B. Jadi ingat, ketika ada anggota himpunan yang sama, itu dinamakan dengan himpunan beririsan. Jadi ada himpunan beririsan. Jadi nanti tengah-tengahnya bentuk diagram Venn itu kayak gini, tengah-tengahnya ada irisannya. Pertama kita lihat yang sama 3 dan 5, kita taruh tengah-tengah. 3 dan 5 nih, kita tulis 3 dan 5 ini 3 dan 5 kita tulis di tengah-tengah. Kemudian anggota A 3 dan 5 sudah kita tulis, tinggal 1 dan 2. Kita tulis 1 dan 2. Kemudian anggota B 3 dan 5 sudah kita tulis nih, tinggal kita tulis sisanya 6 dan 7. Sudah, kita lihat di anggota S yang belum ditulis ada berapa, kan anggota A 1, 2, 3, 5. Berarti kan 1, 2, 3, 5. Anggota B 3, 5, 6, 7. Jadi yang belum ditulis adalah, yang belum masuk ke dalam himpunan A dan B adalah 4. Ini udah kita tulis 4-nya di luar sini, di anggota semesta 4. Seperti itu. Diagram Venn seperti ini dinamakan dengan diagram Venn irisan pada kedua himpunan nih. Ini yang dikatakan dengan irisan nih. 3 dan 5 ini yang dinamakan dengan irisan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Ya, diagram Venn dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semestanya masih sama, anggota A dan B-nya berbeda. Kita lihat, ada anggota yang sama atau tidak? Kita lihat. Oh, ada. A punya 1, B punya 1, A punya 2, B punya 2, A punya 5, B pun punya 5. Jadi ketika salah satu anggota adalah anggota bilangan yang lain, bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi ada lingkaran di dalam lingkaran. Ada lingkaran di dalam lingkaran. Jadi karena anggota A itu ada di anggota B, jadi bentuknya seperti ini. Jadi 1, 2, 5 ini adalah anggota A dan B. Sisanya di dalam anggota B itu yang belum ditulis 6 dan 7. Nah, setelah itu kita masukkan nilai semestanya yang belum masuk di anggota A dan B. 1, 2 sudah ada, 3-nya di luar, 4-nya di luar, 5-nya di dalam, 6 dan 7. Ya, selanjutnya gambar diagram Venn himpunan A, yang tadi Ibu bilang himpunan A itu bagian dari himpunan B. Jadi bentuknya seperti ini jika salah satu himpunan adalah bagian dari himpunan yang lain. Contoh soal yang keempat. Diagram Venn-nya semestanya masih sama, 1 sampai 7. Himpunan A-nya itu 1, 2, 5, dan 7. Himpunan B-nya 1, 2, 5, dan 7. Ketika, sebelumnya Ibu minta maaf ini keluar background seperti ini. Ya, ketika himpunan A dan himpunan B itu memiliki himpunan yang sama, gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi lingkarannya hanya 1. Hurufnya saja yang 2, A dan B. Selanjutnya kita tulis anggota A dan B 1, 2, 5, dan 7. Sisanya kita taruh di luar lingkaran karena itu termasuk semesta, bukan anggota A dan B. Kita tulis angka yang belum ada di A dan B. 1, 2, 3-nya di luar, 4-nya di luar, 5 di dalam, 6-nya di luar, 7-nya di dalam. Sudah, jadi kita lihat saja angka yang tidak ada di dalam anggota A dan B. Ini disebut dengan semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi bentuk diagramnya seperti ini. Ya, thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jadi, tugas kalian adalah selanjutnya membuat media pembelajaran dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.